Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Yusren. 4 opsi pengganti ujian nasional. Ini sebuah berita yang bersumber dari Kompas. 4 opsi pengganti ujian nasional sebagai syarat lulus. Apa saja? Bagi siswa yang kini duduk di kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menghapus ujian nasional 2021. Pertimbangan penghapusan UN dan ujian kesetaraan 2021 terkait kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Untuk itu, Mendikbud telah mengumumkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ini 8 poin utama Menteri. Dalam surat edaran tersebut mengatakan perlu langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan, kata Nadiem. Dilansir dari surat edaran tersebut, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan, Kemendikbud telah mengeluarkan syarat kelulusan terbaru bagi siswa tingkat akhir. Syarat kelulusan bagi siswa tingkat akhir antara lain: peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester. Peserta didik juga memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Peserta didik mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, namun Kemendikbud juga memberikan opsi ujian lain sebagai pengganti UN sebagai syarat kelulusan. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Adapun bentuk penggantinya sebagai berikut: portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, yaitu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Kemudian penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sementara untuk peserta didik sekolah menengah kejuruan, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tersebut, juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain mengatur 2 hal di atas, berikut 8 poin yang tercantum di dalam surat edaran. 1. Ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. 2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Kemudian penugasan dan tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai ketentuan pada angka 3, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan. 7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk siswa yang mengikuti ujian akhir semester, untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Penugasan, tes secara luring atau daring, atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 8. Untuk penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran atau dapat diunduh pada laman jdh.kemendikbud.go.id. Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Ketentuan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB/2020 nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01-Menkes/7093/2020, nomor 420/3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19.